Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Raja Tongo, alhamdulillah kita sekarang ini bersama Bang Ivan, ya. Bang Ivan, apa kabar Bang? Baik, kabar baik, alhamdulillah. Kemudian tetap standby di channel YouTube Raja Tongo, channel yang keren dan asli terbaik. Oke, saat ini saya sekali lagi perkenalkan saudara kita, bintang tamu, penulis produktif, ya. Sebagai saya ini sangat inspiratif. Buku itu apabila kamu itu ingin dikenal oleh dunia, maka buku adalah jendela dunia, ya. Atau kamu punya nama, kalau gajah mati meninggalkan belalainya, ya kan? Harimau mati meninggalkan belangnya. Kalau manusia mati itu meninggalkan karya. Nah, salah satu karya terbaik dan terbaru, dan saya yakin ini inspiratif bagi kita semuanya. Ini murni karya Bang Ivan, ya. Siap. Oke. Bisa memperkenalkan diri Bang? Oke. Baik, terima kasih sekali atas kesempatannya. Sungguh senang banget bisa hadir bersama Bang Davi di channel yang luar biasa nih, channel Raja Tongo. Raja Tongo. Biasa. Harus di subscribe itu, nggih. Oke. Ini channel keren banget. Klik subscribe. Oke, sip, mantap. Oke. Untuk sementara ini saya bekerja sebagai PNS dan memang menulis jadi hobi saya, Bang. Menulis jadi hobi, ya. Inspirasinya pertama dari pimpinan tiang Pak Najam, kemudian jadi senior tiang Bang Davi juga yang mengajarkan tiang pentingnya menulis. Jadi dari situ tiang berusaha untuk sekedar mencurahkan pemikiran dan belajar lebih banyak lagi gitu. S1 di mana kemarin, Bang? Di Jogja, di UMG. Alumni Muhammadiyah kita. Siap. Terus S2 UGM. S2-nya UGM, Kajian Budaya. Kajian Budaya. S1 Ilmu Komunikasi dan S2-nya itu Kajian Budaya. Kajian Budaya dan Media. Luar biasa. Dan sekarang PNS di Provinsi NTB, Dinas Pariwisata. Maka beruntung Dinas Pariwisata NTB, ya, punya orang hebat seperti itu. Oke, Bang. Ini buku yang sangat inspiratif, ya kan? Terima kasih, Bang. Pola asuh di dalam tauhid, sebuah upaya mengislamkan pola asuh anak. Ini inspirasi dari buku ini gimana? Bisa diceritakan? Sebenarnya datang dari pengalaman pribadi, ketika mendidik anak. Kemudian kita kan pas mendidik kita baca buku parenting banyak gitu kan, kita nonton YouTube juga, belajar dari banyak orang, dan ternyata kita menemukan ada satu hal yang miss di situ. Di parenting. Memang parenting sangat baik, tekniknya bagus, dan itu perlu kita pelajari. Namun ada satu titik yang kurang, yaitu parenting lebih mengedepankan peran orang tua. Seakan orang tua itu yang membentuk masa depan anak. Iya. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, karena ini saya ngambil dari Quran. Ngambil dari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu penuh dengan kisah betapa masa depan anak justru ditentukan oleh Allah SWT, seperti nasib kisahnya Nabi Ibrahim yang lahir dalam keluarga yang bisa dibilang musyrik, ya, muslim, jahiliyah. Dan ternyata beliau sendirian tumbuh menjadi anak yang sangat berbeda dengan lingkungannya. Padahal kalau kita baca teori parenting, itu kan orang tua berpengaruh, lingkungan berpengaruh, sekolah berpengaruh, masyarakat berpengaruh, teman berpengaruh, bermain berpengaruh. Iya, jadi segala hal di lingkungan Nabi Ibrahim harusnya membuat Nabi Ibrahim menjadi orang musyrik. Harusnya menjadi orang kafir, gitu. Betul. Tapi ini menjadi sesuatu yang berbeda, makanya saya melihat wah ini luar biasa, ada sesuatu yang miss di parenting di sini. Karena ternyata ada sesuatu yang benar-benar lebih dalam daripada pengaruh lingkungan, pengaruh orang tua gitu. Gitu, Bang. Oke. Ada yang lebih dalam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Atau bisa juga kisahnya Nabi Nuh, ya. Betul. Oh iya, betul sekali. Jadi Nabi Nuh juga orang soleh, nabi dan rasul, termasuk Nabi Ulul Azmi. Terbaik di zamannya beliau. Betul. Oke. Tapi ternyata ada salah satu anaknya yang menolak naik kapal bersama Nabi Nuh. Itu iya betul sekali, Bang. Jadi memang di parenting itu merupakan satu hal, yaitu kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Harusnya itu parenting itu bukan hanya bertumbuh kepada lingkungan masyarakat, lingkungan bermain
lain, Iya. lingkungan keluarga, ya, atau orang tua. Tetapi ada satu hal yang lebih besar daripada semua lingkungan itu, yaitu Allah, ya. Oke, itu adalah tema sentral dari buku ini. Oke, Oke. mantap, mantap, mantap. Siap. Itu tema sentralnya, Bang, ya. Oke. Kalau saya lihat ini kan, saya baca buku ini takdir, Nakib Al-Afos. Betul. Oke. Ini bisa diceritakan tuh, Bang. Oke. Kenapa pakai teori itu? Jadi waktu awal kan kebetulan Tiang karena mendapat inspirasi dari senior semacam Bang Davi ini, jadi Tiang berusaha belajar sendiri mencari bahan, dan ketika pada suatu saat sedang meramban jurnal nih, oke, Tiang menemukan nama yang sangat menarik, Ismail Raja Al-Faruqi dan Muhammad Nakib Al-Afos. Ya, mereka berbicara tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ini. Dan selama ini saya bingung untuk mencari dasar teorinya. Memang Allah sangat penting, namun bagaimana cara saya mengungkapkan itu? Betul. Akhirnya setelah bertemu dengan dua pemikir ini lewat jurnal yang mereka buat, saya menemukan ini landasan yang bisa saya pakai, bahwa ternyata parenting perlu diislamisasi. Parenting perlu diislamisasi. Itu maksud saya bukan berarti merubah parenting, dan saya tidak mengatakan parenting itu buruk, namun ada satu hal yang bisa membuat parenting yang kita lakukan jauh lebih baik ketika kita menggunakan konsep yang berasal dari Al-Quran, dan salah satunya takdib itu yang dijelasin. Takdib, ya? Nah, takdib itu konsep yang luar biasa. Gimana? Bisa diceritakan konsep takdib? Kalau secara singkatnya konsep takdib itu dia menggabungkan adab dengan ilmu. Dan adab itu bukan sekedar tingkah laku gitu, tapi adab adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat yang telah ditentukan Allah. Oke. Wada'u syai' fi mahalli. Siap. Luar biasa. Adab, ya. Menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Pada tempatnya. Sesuai dengan kodrat iradat yang sudah ditentukan oleh Allah Betul. Subhanahu wa taala. Dan lewat situ saya masuk ke konsep fitrah. Oh, konsep fitrah. Oke. Jadi fitrah yang di sini, jadi sebenarnya Allah menciptakan kita semua dengan fitrah. Fitrah itu adalah sebagaimana manusia diciptakan. Bakatnya, pembawaannya, sifatnya dari kecil, dari bayi itu sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya ada orang memiliki fitrah sebagai komedian, dia pasti akan bertingkah laku berbeda dengan orang yang memiliki fitrah seorang filsuf. Ya, jadi yang filsuf itu pendiam gitu kan, Pendiam, lebih banyak anteng, pikir, lebih banyak pikir. Lihat daun yang jatuh dia bisa menjadi bisa sekali. ya, jadi buku satu. Kalau yang bakat komedian kan dia sama temennya yang lucu kemana-mana gitu. Jadi dengan menggunakan pendekatan fitrah yang sebenarnya ini mirip dengan konsep Howard Gardner multiple intelligence, cuman kalau fitrah dia lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ada dalam konsep fitrah sudah terjawab banyak hal gitu. Jadi ketika kita mendidik anak dengan konsep fitrah, kita melihat anak dengan melihat karakternya, dengan melihat bakatnya, dan kita mendidiknya sesuai dengan fitrah dari Allah itu. Gitu. Kita kembali ke fitrah. Kembali kepada fitrah. Oke, Bang. Jadi gimana sih metode kita mendidik anak ala parenting ini? Oke. Ada yang di buku ini gitu. Siap. Gimana sih metodenya? Ya, kebetulan ini yang sudah saya praktekkan. Yang sudah dipraktekkan. Oke, Ya? tentu saja. Yang sudah terbiasa hari-hari gitu. Ini yang sudah saya praktekkan. Jadi ada beberapa inti. Pertama, tentu syarat paling utama adalah adanya kekompakan antara suami istri. Jadi perlu ada satu pemahaman dulu. Nah, ketika suami istri sudah kompak, baru kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Oke. Berarti kolaborasinya sudah mantap dulu. Gitu. Iya, jadi suami berperan sesuai dengan suami yang ditetapkan di Al-Quran, istri sesuai dengan peran yang ada di Al-Quran gitu. Jadi ketika itu sudah klop, baru kita bisa masuk kepada teknik-teknik yang mendasar. Seperti misalnya konsep, sebenarnya kita banyak yang sudah melaksanakannya, namun secara tidak sadar. Tapi secara terasa. Kayak misalnya proses menyusui. Proses menyusui kenapa harus 2 tahun? Karena memang dalam 2 tahun itu kan kita semua tahu bahwa itu masa paling baik pertumbuhan anak dan harus disuplai dengan ASI. Namun menyusui sebenarnya tidak hanya ASI, namun pelukan ibu, belayan ibu ke anak, kemudian mohon maaf nih, kelembutan payudara itu dia mengenalkan sebuah dunia pada anak. Jadi ketika bayi baru keluar dari sebuah dunia dalam rahim, dia kan lahir dalam dunia yang asing. Dia belum tahu apa-apa, dan kemudian dari dunia yang sebesar ini, iya, tiba-tiba menjadi dunia yang sebesar luas ya. Dia belum bagus. tahu apa-apa, dan
dia baru bisa berpikir memikirkan hal yang paling dekat dengan dia, yaitu ibunya. Jadi ketika anak dipeluk, diberikan kasih sayang, disusuin, maka pada saat itu di dalam alam bawah sadar anak terbentuk sebuah pemahaman bahwa dunia itulah tempat yang hangat, nyaman, menyenangkan dan mengenyangkan, menenangkan. Jadi menenangkan ya. Jadi ketika dia dewasa, secara alam bawah sadar sifat ini terbawa dan dia melihat dunia sebagai sebuah tempat yang indah, aman, nyaman, dan dia akan menjadi orang yang hangat juga ketika berinteraksi dengan orang lain. Karena itulah orang yang ASI dengan disusui dengan benar, tidak hanya diberikan ASI saja, tapi diberikan kasih sayang yang tepat, dia akan tumbuh menjadi anak yang remaja yang luar biasa. Itu salah satu hal yang dilakukan secara mudahnya seperti itu. Dan tentu ada banyak teknik yang lain, seperti mengenalkan anak dengan buku, kemudian bagaimana mendidik anak supaya tidak terkena gadget. Ini sangat penting sekali. Ini penting ini. Ya kan kita lihat banyak sekarang anak kena gadget nih. Kalau enggak kita kasih gadget, nangis. Nah, nangisnya itu ada enggak karuan nangis luar biasa. Nah, ini peran pertama yang harus dilakukan orang tua adalah gini. Ini kan sebenarnya dalam buku ini dijelaskan bahwa peran orang tua bukan menentukan masa depan anak, tapi peran orang tua adalah melaksanakan perintah Allah. Terserah Allah nanti masa depan anak seperti apa. Nah, jadi dalam hal ini tugas kita hanyalah melaksanakan perintah Allah untuk mendidik anak. Nah, dalam hal ini kita perlu melihat fitrah anak. Nah, fitrah anak itu kan dia salah satu sifatnya kan ditentukan oleh penilaiannya terhadap lingkungan. Jadi dia belajar dari lingkungan, dia melihat gitu. Itu yang kita tahu. Tentu ada banyak hal yang kita nggak tahu karena kan ya, dunia begitu luas ya. Nah, karena anak belajar dari meniru, maka kita sebagai orang tua, kalaupun mau main HP disarankan jangan kelihatan anak. Jangan di depan anak. Jangan di depan anak. Boleh di depan anak tapi jangan terlalu. Boleh. Atau gini, misalnya sambil pegang buku ternyata di dalamnya HP. Gitu. Kan gitu ya. Gitu ya. Kan gini. Ya, seperti itu gitu ya. Dan tujuan itu memperkenalkan betapa pentingnya membaca gitu kan. Padahal HP kita pegang. Padahal HP kita pegang, tapi kan anak kan belajar dari melihat. Gitu. Ya, gitu. Jadi mungkin kita kan nggak bisa menghindari HP. Dan dengan pekerjaan yang begitu padat kan, Bang. Iya. Jadi selalu mungkin ada tugas dari pimpinan atau apa kan tidak bisa kita hindari. Ada panggilan ini, ada panggilan itu. Iya, dan kita harus mengurangi HP di depan anak. Nah, kita kan harus mengurangi itu supaya anak melihat kita tidak sering bermain HP dan tidak meniru. Jadi kita tutup saja dengan buku. Tutup aja dengan buku. Seperti itu. Strateginya. Oke Bang. Berarti ini buku ini sangat penting. Sangat aplikatif. Sangat aplikatif dan sangat penting untuk dimiliki oleh siapa ini, Bang? Untuk pertama tentu untuk orang tua. Orang tua ya? Iya, orang tua. Abang rekomendasikan buku ini itu kepada siapa saja ya? Pertama untuk orang tua tentunya yang sedang dalam proses mendidik dan mengasuh anaknya. Kedua, calon orang tua. Calon orang tua. Iya, baik yang sudah menikah ataupun belum, sedang mencari pasangan. Saya doakan yang lagi cari pasangan mendapat pasangan yang soleh dan soleha. Sesuai dengan keinginan. Dan juga yang kedua yang ketiga untuk para akademisi. Karena di dalamnya saya juga memasukkan umum, namun tetap dia sangat dalam di sini apabila dikaji. Untuk akademisi ya? Iya, untuk akademisi, guru, dosen, tenaga pendidik, atau semuanya itu cocok untuk buku ini. Terutama untuk yang sedang berurusan dengan pendidikan anak tentunya. Berarti pendidikan anak usia ini, terus pendidikan SD, berarti guru atau dosen PGSD itu wajib memiliki buku. Tentu saja. Nah, pertanyaan saya simpel Bang, kemana cara kita mendapatkan buku ini? Ini mudah saja. Buku ini sudah di toko buku, sudah di toko buku Erlangga. Sudah di toko buku Kota Mataram. Kota Mataram. Bagi yang di luar Kota Mataram bisa menghubungi saya, nanti saya kirimkan langsung ke alamat Anda. Ada nomor telepon Bang? Ada. Nomor telepon saya sebutin kan? 0823 5950 3494. Bang Ivan. teman-teman. Nah, ini saya baca sekilas dan begitu saya baca, saya langsung telepon yang punya. Ayo, saya bilang, saya mau berdiskusi secara mendalam tentang buku ini, dan sudah kita diskusi. Dan ini hanya inti sari aja dari diskusi kita agar teman-teman itu bisa menyimak ya apa sih inti dari buku ini ya.
Buku ini sangat inspiratif bagi kita semuanya, bagi semua kalangan, ya, bagi semua kalangan. Ya, bagi kepala daerah juga bagus, bagi DPR juga bagus, ya. Tentu saja. Tentu saja. Intinya itu ibu bapak yang punya anak atau yang lagi mau bikin anak atau lagi menyusun rencana menikah. Betul. Ya. Dan juga mungkin buat kakek dan Mahasiswa. nenek yang sedang merawat cucunya, itu juga penting, gitu kan? Karena kan kakek dan nenek itu sangat berperan penting dalam pengasuhan saat ini. Mahasiswa juga penting. Sangat penting, apalagi karena mereka perlu belajar konsep-konsep yang saya kira sangat penting, apalagi terutama berhubungan dengan Al-Quran. Berhubungan dengan Al-Quran. Oke. Oke, Bang. Terima kasih Terima sudah kasih mampir banyak. di channel YouTube Terima kasih banyak sudah Raja mau- Tongo, ya. Terima kasih Oke, banyak. teman-teman. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment dan subscribe my channel Raja Tongo, channel yang keren, Keren. asli terbaik. Asli terbaik.